Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurina. Saya dari kelas C semester 4 jurusan Pendidikan Agama Islam dengan mata kuliah Qiraatul Qur'an. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum kitab Fathul Qorib. Nama kitab terjemah kitab Fathul Qorib, Fath al-Qorib, syarh dari kitab Matan Takrib Abu Sejak, judul kitab asal Fathul Qorib, Al-Muji fi Syarhi Al-Faz Al-Takrib atau Al-Qawwaf Al-Mukhtar fi Syarh Bayatil Ikhtisar, dengan pengarang Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi Ibn Ali Qarabili Abu Abdullah Samsudin, dengan bidang studi fikih mazhab Syafi'i. Selanjutnya ada isi kitab Fathul Qorib. Yang pertama, kitab hukum persuci yang isinya ada pasal benda najis dan kulit yang dapat disamak, pasal wadah yang haram dan boleh digunakan, pasal memakai siwak, dan pasal fardunya wudhu. Selanjutnya ada sunnahnya wudhu yang berisikan pasal istinjak dan adab buang air kecil dan besar, pasal yang membatalkan wudhu, pasal yang mewajibkan mandi besar, pasal fardunya mandi ada 3, pasal mandi besar yang disunahkan, pasal mengusap atau muzah, pasal tayamum, pasal najis dan cara menghilangkan, pasal haid, nifas, dan istihadah. Selanjutnya ada kitab hukum sholat, yaitu syarat orang yang wajib sholat, syarat sebelum masuk ke sholat, rukun sholat, sunnah sholat, beda laki-laki dan perempuan dalam sholat, 11 pembatal sholat, jumlah rakaat sholat yang tertinggal dalam sholat, waktu yang makruh untuk sholat, sholat berjamaah, sholat qashar dan jamak, sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat gerhana matahari dan bulan, sholat istisqa atau sholat minta hujan, bab sholat khauf saat perang, pakaian sutra dan cincin emas, jenazah itu cara memandikan, mengkafani, menyolati dan memadamnya. Selanjutnya ada kitab hukum zakat yang berisikan awal nisab unta itu 5 ekor, awal nisab lembu itu 30 ekor, awal nisab kambing itu 40 ekor, zakat usaha bersama, zakat emas, zakat perak, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat bisnis perdagangan, tambang dan harta karun atau rikaz, zakat fitrah, dan 8 golongan penerima zakat. Yang selanjutnya ada kitab hukum puasa yang berisikan pengertian puasa, syarat wajib puasa, fardu atau rukun puasa yang membatalkan puasa, kesunahan puasa, puasa yang diharamkan, puasa yang makruh tahrim, yang disunahkan saat puasa bagi yang tidak puasa Ramadan, dan hukum iktikaf. Selanjutnya ada kitab hukum haji dan umroh yang berisikan rukun haji ada 4, rukun umroh ada 3, kewajiban saat haji itu ada 3, sunnah haji ada 7, yang haram saat ihram, denda yang wajib saat ihram, dan dam ada 2 jenis. Selanjutnya ada kitab hukum jual beli yang berisikan riba, khiyar atau pilihan, salam atau pesan barang, gadai, hajat atau larangan bertransaksi, akad suluh atau perdamaian, hiwalah atau pengalihan hutang, damam atau menjadikan hutang orang lain, kafalah atau domam dengan selain harta, syirkah atau usaha bersama, wakalah atau perwakilan, pengakuan atau ikrar, ariyah atau pinjam meminjam, ghasab atau merampas harta orang lain. Lalu juga ada syufa'ah, usaha bersama, kirat atau bisnis bersama dengan modal salah satu pihak, musakot atau bagi hasil tanaman, ijarah atau sewa, jualah, komisi atau upah jasa. Berikutnya ada hukum mukhabarah atau bagi hasil tanaman, muzara'ah, ihyaul mawat atau membuka lahan, hukum waqaf, hibah atau pemberian, hukum luqatah atau barang temuan, hukum lakit atau anak terlantar, dan terakhir hukum wadiah atau titipan. Selanjutnya ada kitab hukum waris dan wasiat yang berisikan wasiat bagian pasti dan asobah dan wasiat. Selanjutnya ada kitab hukum nikah dan yang terkait, yaitu berisikan syarat nikah, wanita mahram yang haram dinikah, hukum khuluk, hukum talak, talak tanjis dan talak ta'lik, hukum rujuk, pasal hukum ila, pasal hukum zihar, pasal hukum kadzaf dan li'an, pasal hukum iddah, pasal jenis wanita iddah dan hukumnya, istibrak atau iddah bagi budak, hukum roda atau kerabat susuan, pasal hukum menafkahi kerabat, pasal hukum hadanah atau pengasuhan anak.
Selanjutnya ada kitab hukum jinayat atau pidana yang berisikan diat atau denda pidana pembunuhan atau penyerangan, kasamah atau tuduhan pelaku pembunuhan. Selanjutnya ada kitab hudud atau hukuman yang berisikan hukum qadzaf, hukum minum alkohol atau khamar, hukum potong tangan pencuri, begal, syial atau bela diri dari serangan, hukum pemberontak atau buhtat, hukum murtad, dan hukum tidak sholat. Selanjutnya ada kitab hukum jihad yang berisikan harta ganimah atau harta rampasan perang dan harta salab, harta fai, jizyah atau pajak non-muslim. Lalu ada kitab hukum berburu, menyembelih, dan makanan yang berisikan hewan halal dan haram, kurban atau udhiyah, dan akikah. Selanjutnya ada kitab hukum lomba dan memanah, kitab hukum sumpah dan nazar yang berisikan nazar haram, makruh, dan mubah. Lalu ada kitab pengadilan dan persaksian yang isinya kismah, membagi hak, bayinah, kesaksian, syarat menjadi saksi, hak Allah dan manusia. Selanjutnya ada kitab memerdekakan budak yang berisikan budak wala, budak mudabbar, budak mukatab, dan budak ummu walad. Kitab ini sangat ringkas dan runtuh. Kitab ini dengan harapan para pemula bisa mengambil manfaat dalam masalah cabang syariat dan agama, dan supaya menjadi media bagi kebahagiaan pada hari pembalasan, serta bermanfaat bagi para hambanya dari orang-orang Islam. Sesungguhnya Dia maha mendengar permintaan hambanya, maha dekat lagi maha mengabulkan. Orang yang memaksudkannya tidak akan sia-sia. Jika hambaku bertanya kepadamu, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Mungkin hanya sampai sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi